Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwinur Arianto, dengan nomor induk mahasiswa 0547700453 dari jurusan Sistem Informasi. Oke, di sini saya membuat video untuk menjelaskan hasil pengerjaan dari tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis web, yaitu untuk membuat website sederhana yang digunakan untuk pemesanan bahan ajar dari universitas terbuka. Di sini berfokus menggunakan Vue.js sebagai framework yang akan digunakan nanti untuk sepanjang pengerjaan, yaitu untuk membuat beberapa view. Kemudian di sini nanti tidak menggunakan database karena nanti terdapat data script yang berperan sebagai dummy data. Untuk yang pertama diminta untuk membuat halaman stok bahan ajar, kemudian yang kedua yaitu untuk membuat halaman tracking delivery order. Oke, nanti sama untuk kedua halaman ini tetap menggunakan Vue.js atau sebagai frameworknya. Oke, perlu digarisbawahi bahwasanya untuk datanya tidak menggunakan database namun menggunakan dummy file. Di sini sudah ada yaitu data bahan ajar, yang mana untuk data ini didapat dari tugas. Emang untuk tugasnya sudah disertakan untuk file dummy-nya, jadi bisa langsung disertakan. Ya, yang pertama sebelum memulai akan saya jelaskan apa itu Vue.js. Vue.js merupakan sebuah framework JavaScript yang digunakan untuk membangun user interface atau tampilan website yang interaktif dan reaktif. Yang artinya yaitu ketika terdapat data berubah, maka tampilan website secara otomatis juga akan berubah tanpa perlu mereload halaman. Oke, mungkin nanti akan seperti itu. Jadi nanti akan terdapat berupa edit dan juga untuk tambah. Ya, nanti halaman akan berubah tanpa perlu untuk di-reload pada websitenya. Oke, yang pertama sebelumnya akan saya jelaskan untuk strukturnya. Yaitu nanti terdapat index HTML, stok HTML, dan juga tracking. Kemudian untuk stylenya menggunakan satu, yaitu style CSS yang nanti digunakan oleh ketiga HTML, yaitu index, stok, tracking. Yang kemudian terdapat 3 JavaScript. Yang pertama ini untuk dummy-nya, kemudian ini untuk view pada stok, pada halaman stok, kemudian untuk tracking. Nah, nanti untuk halaman tracking menggunakan view ini, menggunakan logika tersebut. Di sini akan saya jelaskan sedikit. Pertama untuk dummy-nya, yaitu untuk JavaScript yang menyimpan data. Nah, di sini pada file dummy berisi list UBJJ yang terdapat value-nya Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, dan Denpasar. Kemudian juga terdapat kategori list mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan, praktikum, dan problem based. Nah, kemudian terdapat nanti ini untuk metode pengirimannya, regular maupun express. Nah, mungkin seperti itu. Nanti juga akan berisi paket bahan ajar, semisal contohnya kode paket UT001 dengan nama paket IPS dasar, kode bukunya ini dan ini, mungkin begitu. Nah, kemudian ini untuk stoknya. Di sini stoknya saya tidak menentukan sendiri karena memang sudah ada. Misalkan seperti ini ya. Stoknya itu terdapat kode, judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, harga, quantity, safety. Safety itu dalam artian stok amannya itu minimal ini. Nah, kemudian ini cetakan atau edisi tahun cetakan berapa gitu. Mungkin sampai bawah akan seperti itu. Nah, kemudian ini nanti untuk simulasi DO atau untuk trackingnya. Nanti untuk trackingnya ini sebagai nomor tracking. Nah, kemudian nanti ini name, nama, dalam perjalanan JNE. Nah, kemudian ada timeline waktunya yang akan digunakan. Mungkin hanya seperti itu saja. Kemudian sini saya akan coba langsung mulai dari website saja nanti biar lebih jelas. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa sini membuat web sederhana dari 2 halaman, yaitu untuk halaman stok bahan ajar dan kemudian untuk halaman tracking DO. Ya, yang pertama
di sini akan saya jelaskan pada indeksnya terlebih dahulu. Pada indeks memang menggunakan style atau desain mengambil dari style.css. Nah, kemudian seperti yang ada tadi dua halaman, yaitu stok HTML dan tracking HTML, yang mana nanti untuk berpindah ke stok HTML itu harus mengklik tulisan halaman stok bahan ajar, maupun untuk pindah ke tracking yaitu halaman tracking DO seperti yang ada di sini. Oke, yang pertama akan saya langsung simulasikan saja ke stok bahan ajar. Oke, di sini sudah terlihat. Nah, ini untuk stok ini tadi didapat dari dummy ini untuk file JavaScript-nya. Oke, mungkin seperti itu saja, singkat saja, karena memang untuk ini tadi mengambil dari sini. Nah, kemudian di sini akan saya simulasikan sebentar untuk filter data. Nah, di sini dapat terlihat bahwa terdapat kode, judul, kategori, UPBCC, rak, quantity, safety, harga, status, dan catatan. Namun untuk filter data tersendiri yaitu hanya terdapat untuk UPBCC, dan kemudian untuk juga lengkap sebenarnya untuk judul, quantity, namun harga. Sebagai contoh, di sini akan saya simulasikan untuk Surabaya. Nah, maka akan muncul Surabaya saja. Artinya di sini saya sudah menggunakan view untuk logical filter, yang mana apabila saya mengklik sesuatu, maka data di sini akan berubah tanpa melakukan reload website. Nah, sini saya contoh Padang. Oh, ternyata Padang tidak ada. Nah, mungkin seperti itu. Namun saya reset dulu saja biar tampil semua. Namun di sini juga bisa untuk menambah atau mengedit. Nah, namun sebelum itu untuk filter data ini tadi mengambil tentunya dari JavaScript di sini. Nah, ini jadi tadi untuk filter yaitu menggunakan logika seperti ini. Jadi bisa memilih UWBCC atau untuk memfilter dari kategori buku yang dipesan atau buku yang tersedia. Oke, kemudian di sini kemudian akan saya mencoba untuk tambah data. Tambah data di sini tidak bisa kalau tidak mengisi lengkap terkait kode mata kuliah, judul mata kuliah, judul modul, mohon maaf. Nah, di sini akan saya coba menggunakan kodenya random saja. Judulnya PPKN sebagai contoh. Untuk kategorinya karena sebagai contoh saja akan saya isi bebas, kemudian raknya. Nah, untuk UPBCC karena tadi Padang tidak ada, akan saya simulasikan Padang terlebih dahulu. Nah, ini untuk quantity. Di sini akan saya contoh 24. Dan stok amannya ini akan saya coba untuk 25. Nanti apa yang terjadi kita lihat. Dan ini harganya akan saya kasih 78.000. Catatan buku edisi terbaru 2026. Oke, kemudian jika sudah diisi semua, kita tambahkan data. Nah, kemudian kita lihat, di sini ternyata sudah ada, yaitu untuk tadi kodenya saya bahas sendiri. Nah, yang perlu diperhatikan di sini pada quantity dan safety. Di sini karena safety-nya atau minimal barang yang ada yaitu 25, namun pada kenyataannya hanya terdapat barang 24, maka di sini akan terlihat bahwa stok itu menipis. Namun bisa kita edit. Coba kita edit yang ini saja untuk membuktikan. Oh, di sini ternyata terjadi penambahan stok yaitu menjadi 29. Kita update data. Oh, di sini data ternyata berubah menjadi aman. Nah, mungkin nantinya akan seperti itu, dimana ini untuk penambahan data juga sama, mengambil logika dari stok ini. Nah, ini tadi untuk edit. Nah, ini untuk tambah, dan ini untuk mereset. Nah, mungkin untuk stok, halaman stok hanya seperti itu. Oke, kemudian akan kita lanjut ke halaman selanjutnya yaitu halaman tracking DO. Oke, di sini karena
ketentuan dari soal, yaitu misal DO 2025-01 untuk data awal. Selanjutnya jika sudah ada tracking data baru menjadi DO 2025-002 dan seterusnya. Ya artinya ini nanti akan menggunakan ini pertambahan otomatis dari ordernya atau dari nomor order. Oke. Dan tentunya pada halaman ini terdapat dua sub fitur, yaitu untuk tracking, untuk menambah tracking dan mencari tracking. Namun pada file dummy kita nanti diberi simulasi tracking dengan menggunakan name dan nama dari Rina Wulandari. Kemudian nanti akan muncul trackingnya ini. Oke. Di sini saya akan nanti untuk HTML trackingnya seperti ini juga sama, mengambil style dari style.css. Nah, kemudian untuk scriptnya juga sama, kita mengambil dari file dummy dan juga tracking dari CS atau dari viewnya. Mohon maaf untuk stok juga sama sebenarnya, tetap untuk mengambil data dummy dari JavaScript dan stok app.js sebagai viewnya. Oke, kemudian untuk tracking di sini akan saya coba saja. Di sini bisa bebas karena saya hanya akan mencoba untuk tambah delivery order. Untuk nama akan saya coba isikan nama saya. Nah, ini sudah berhasil ditambahkan. Tentunya akan menjadi DO 2026-002. Nah, ini sudah sesuai ya, seperti logat tadi yang mana untuk melakukan tambah dan seterusnya. Nah, tracking terbaru akan menjadi 002 dan seterusnya, mungkin seperti itu. Kemudian akan saya contohkan juga untuk yang cari tracking. Di sini karena tadi sudah terdapat nama dari Rina, akan saya coba masukkan name Rina yaitu 123456789. Kemudian Rina Wulandari. Nah, akan saya coba cari tracking. Nah, di sini sudah terlihat bahwa nama Rina, status, ekspedisi, tanggal kirim, paket, nah total 120. Di sini sudah sama seperti yang ada di file dummy. Nah, seperti ini. Ini untuk simulasi status DO. Optional fitur, maksudnya bisa tambahkan bisa enggak, tapi di sini saya memudahkan untuk menambahkan. Nah, mungkin untuk file dummy-nya hanya seperti itu, sudah sesuai dan sudah digunakan untuk sepenuhnya. Untuk halaman tracking sendiri pun juga seperti itu. Ini apabila data tracking tidak ditemukan, akan saya coba simulasikan sekali lagi. Nah, apabila kita salah menginput yang diminta dari cari tracking ini, maka akan muncul data tracking tidak ditemukan. Ya, mungkin hanya seperti itu. Dan untuk seterusnya mungkin sedikit akan saya singgung terkait view-nya ini. Ya, di sini view-nya karena terdapat halaman stok dan tracking tentunya akan dipisah karena tidak bisa disatukan karena nanti akan membingungkan. Nah, ini view sama fungsi utama akan saya pertegas saja. Sebenarnya fungsi utama dari view ini agar apabila terjadi perubahan data dalam website itu tidak perlu untuk mereload, sehingga nanti website itu otomatis berubah sendiri. Nah, padahal cuma itu sebenarnya. Nah, tadi sudah kalau untuk indikator keberhasilannya sudah mungkin sudah sesuai. Mungkin hanya seperti itu yang dapat saya jelaskan. Nah, di sini untuk stoknya seperti ini. Mungkin hasil dari codingan dan praktikum saya hanya seperti itu. Apabila terdapat kesalahan, mohon kepada Bapak tutor maupun Ibu tutor mata kuliah pemrograman berbasis website untuk memberikan kritik dan saran sebagai evaluasi kedepannya untuk saya agar lebih baik.
Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.